Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 3 dengan judul mewariskan budaya melalui teks prosedur. Baiklah, silakan tonton video yang ada dalam channel ini, dapatkan informasinya, dan sebarkan kebaikannya. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membuka pertemuan kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini ada 4 bagian. Yang pertama, bagian A mengidentifikasi ciri teks prosedur, bagian B menyimpulkan isi teks prosedur, bagian C menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur, dan bagian D menulis dan memeragakan teks prosedur. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan satu demi satu bagian-bagian dari materi pembahasan tersebut. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian A, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Tujuannya adalah, teks prosedur bertujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan dan menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur adalah yang pertama kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan dan membuat. Yang ketiga, penggunaan kata dengan akurat, baik dari ukuran maupun jenisnya. Contoh di sini adalah 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, dan sebagainya. Berikutnya menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Jadi 4 bagian ini adalah merupakan ciri bahasa yang digunakan dalam membuat teks prosedur. Silakan diperhatikan dengan baik agar memudahkan kita dalam mengerjakan kuis-kuis soal pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Selanjutnya, kita akan bahas bagian B, menyimpulkan isi teks prosedur. Ada 2 tahapan dalam menyimpulkan isi teks prosedur. Yang pertama adalah menyimpulkan urutan langkah teks prosedur kegiatan. Kemudian yang kedua, memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Selanjutnya, bagian C menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif untuk pemrosesan atau proses. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Yang keempat, menggunakan kata, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Yang kelima, penggunaan kalimat saran atau larangan. Yang keenam, menggunakan kata penghubung, pelepasan, atau kata acuan.
Yang ketujuh, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Selanjutnya kita akan membahas bagian D, menulis dan memeragakan teks prosedur. Hal-hal yang harus diperhatikan dari struktur teks prosedur yaitu yang pertama adalah judul, berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan dan cara melakukannya atau menggunakannya. Yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulis. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Baik, demikian pembahasan kita secara umum mengenai teks prosedur. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara rinci bagian materi demi bagian untuk lebih mengetahui tentang isi dari teks prosedur, baik itu cara membuatnya dan contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, saya ucapkan teruslah berbuat baik walaupun kecil, tetaplah menjadi orang baik meskipun sulit. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.